Good morning kelas 4. How are you today? I hope all of you did well. Now we are continue our lesson about must and mustn't atau must not. Kamu bisa membuka bukumu lesson 8 ya. Oke, Miss harap di awal tahun ini kalian akan semakin semangat belajarnya, baik belajar bahasa Inggris maupun yang lain. Oke, sekarang sambil dibuka bukunya ya nak ya. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah must. Must itu artinya harus. Ya. Must artinya harus. Jadi, kalau ada nanti kalian temukan kata must itu artinya harus. Berarti sesuatu yang harus dilakukan, ya, atau sesuatu yang diizinkan atau harus dilakukan. Nah, contohnya ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah peraturan yang dari mama, contohnya di rumah yang harus kamu lakukan. Baik, contohnya tugas dari guru-guru, gitu ya nak. Oke, sekarang kita lanjut. Must not atau mustn't. Ini artinya dilarang, ya, dilarang. Berarti sesuatu yang tidak diizinkan atau yang tidak boleh kita lakukan, ya, atau dilarang. Itu, ya, mungkin ini banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di kalau orang tua kita berbicara, ini kita dilarang untuk tidak langsung menjawab-jawab, contohnya begitu. Oke, sekarang contohnya, I must wake up early. I must wake up early. Ikuti sekali lagi kita baca ya. I must wake up early. Ya, di sini ada kata must. Must itu setelah subjek, ya. Setelah subjek, I itu subjek, must itu, ya, setelah subjek. Baru wake up early. Jadi must itu diletakkan setelah subjek atau di belakang dari subjek. Yang artinya saya harus bangun pagi lebih awal. Saya harus bangun pagi lebih awal. Oke. Sekarang contoh selanjutnya. Diperhatikan ya nak. Sambil diperhatikan penggunaan kata must, itu yang penting ya. Penggunaan kata must bagaimana? Itu setelah subjek. I must wake up early. Ya, saya harus bangun pagi lebih awal. Oke, selanjutnya I must speak English. I must speak English artinya saya harus berbahasa Inggris. Dilihat kata must setelah subjek. Subjek itu kan ada 7. Ayu, Dewi, yang itu semua, ya. Setelah subjek baru must. Saya berarti ini dia diizinkan atau diharuskan berbahasa Inggris. I must speak English. Ya. Bisa harap sampai ini mengerti ya. Oke, yang ini. Contoh berikutnya. I must not cheat on the exam. I must not cheat on the exam artinya saya dilarang menyontek saat ujian. Di sana menggunakan kata must not yang tadi artinya dilarang, yang tidak boleh dilakukan, ya. Saya dilarang menyontek saat ujian. Oke, kita lanjut lagi yang penggunaan kata must not. They must not work on the grass. They must not work on the grass. Oke, di sana menggunakan kata must not yang artinya dilarang. Berarti mereka dilarang berjalan di atas rumput. Nah, jadi ini sudah sampai di sini. Sambil kalian baca juga ya bahasa Inggrisnya supaya terlatih mulutnya itu. Dan lihat penggunaan kata must dan juga must not atau mustn't itu setelah subjek. Ya nak? Sambil diperhatikan bahasa Indonesianya juga atau terjemahannya itu juga sambil diperhatikan ya nak. Oke, sekarang kita lanjut untuk ini. Oke, di sini
buka bukunya halaman 62. Buka bukunya halaman 62, di sana listening. Ya, halaman 62. Oke, listening, listen and repeat. Kita baca bersama. I must cross the street in the zebra crossing. In the zebra crossing. Nah, di sana penggunaan kata must. Berarti kalau kita bahasa Indonesia kan, saya harus menyeberang melalui jalan zebra cross. Berarti harus. Berarti pas menyeberang itu harus melalui jalan zebra cross, ya. I must cross the street in the zebra cross. Oke, itu nomor 1. Ya, lihat penggunaan must-nya setelah subjek. Ya, Nak? Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Di sana sudah ada tanda stop. Tanda stop, tandanya sudah ada. Dan artinya she must stop. Sekali lagi, she must stop. Ini artinya dia harus berhenti. Ya, berhenti. Berarti harus berhenti dia kalau udah melihat. Oke, yang ini ada tanda reduce speed now. He must reduce his speed now. Dia harus mengurangi kecepatannya sekarang. He must reduce his speed now. Mengurangi kecepatannya. Kalau sudah ada tanda seperti ini, kalau tanda-tanda rambu lalu lintas berarti mengurangi kecepatan. Oke, tanda selanjutnya, tanda rambu lalu lintas selanjutnya. Ini adalah tanda yang belok kanan. Ya. Berarti di sini kita baca we must turn right. We must turn right. Kita harus belok kanan. Tuh, ya. We must turn right, belok kanan. Oke. Jadi sambil diperhatikan, inilah tanda-tanda lalu lintas yang kita temui, yang sering kita temui. Jadi kalau sudah ada tanda begini, kalian sudah harus bisa mengartikan itu apa artinya. Oke. Ini semuanya penggunaan kata must atau yang harus dilakukan semuanya, ya. Oke. Sekarang coba dibuka lagi bukunya yang halaman 63. Nah, kita sama baca lagi ya. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Oke, nomor 1 di sana ada, kita baca dulu ya. No parking sign. He must not park here. Nah, di sana sudah ada tanda coret. P-nya, tanda itunya P-nya dicoret, ya. Berarti kalau ada tanda coret begitu, sudah otomatis artinya itu dilarang, ya kan? Ada 3, semuanya di sana ya. Coba, no parking sign, he must no park here. Artinya tidak ada tanda parkir. Bukan tanda no parking sign, artinya bukan tanda parkir. He must not park here. Dia dilarang memarkir di sini. Dia dilarang parkir di sini. Ya. Nomor 2, no stopping sign. Bukan no stopping sign. I must not stop here. No stopping sign artinya bukan tanda berhenti atau stop. I must not stop here. Saya dilarang berhenti di sini. Ya. Kalian pasti pernah melihat tanda-tanda seperti ini kan? Coba nanti kalau kalian kemana-mana, lihat jalan atau di parkir atau di mana, pasti ada tanda seperti ini. Oke, sekarang yang ini. No left turn sign. You must not turn left here. Nah, di sana sudah ada tanda belok kiri tapi dicoret. Nah, berarti artinya no left turn sign artinya bukan tanda bukan tanda belok kiri. Ya, berarti di sini you must not turn left here. Kamu dilarang belok kiri di sini. Oke, di sana ada lagi. Ada garis yang di paling akhir. Do not enter sign. Ya, dilarang masuk. They must not enter. Ya,
mereka dilarang masuk. Jadi kalau ada seperti ini untuk dilarang ya. Jadi kalau khusus untuk halaman 63 ini itu semua larangan. Tadi yang halaman 62 itu yang harus lakukan ya. Ini yang harus dilakukan semuanya. Sedangkan halaman 63 tadi di sini semua larangan ya. Jadi nanti lihat cara-cara penggunaan must dan. Oke, sekarang dibuka bukunya, ini halaman 64 ya. Halaman 64 yaitu fill in the blanks with must or mustn't. Number 1 is an example. Isilah titik-titik berikut menggunakan must atau mustn't. Number 1 is an example. Nomor 1 adalah sebagai contoh. Oke, kita baca nomor 1. I must sleep now. I have to wake up early tomorrow. Artinya, saya harus tidur sekarang. Saya besok bangun pagi. I have to, saya harus bangun pagi besok. Ya, sana dia harus tidur cepat, harus tidur sekarang supaya besok pagi dia bisa bangun. Oke, supaya tidak terlambat, supaya dia bisa bangun cepat. Oke, nomor 2. Perhatikan. You bla bla see the movie. It's very good. Artinya you itu kamu bla bla see the movie, melihat movie ya, movie atau filmnya. It's very good, itu sangat baik. Itu jadi contohnya di sini intinya itu adalah yang di belakang, it's very good, berarti itu sangat baik, filmnya sangat bagus. Contohnya filmnya sangat bagus katanya, berarti apa, kita disuruh untuk dilarang atau harus menonton? Iya, kita harus melihat. Berarti di sini you must see the movie, kamu harus melihat movie tersebut, ya kan? Itu sangat bagus. Oke? Sekarang nomor 3. He bla bla drive carefully in the street. Dia titik-titik drive itu mengendarai dengan hati-hati di jalan. Berarti itu menggunakan must atau mustn't? Iya, itu menggunakan must. Dia harus mengendarai dengan hati-hati di jalan. Oke, ini Miss sudah kasih contoh sampai nomor 3. Nanti kalian jawab mulai nomor 2 ulang ya sampai nomor 8. Nanti akan Miss kasih tugasnya ya. Ini tapi nanti akan Miss kasih supaya bisa mengirim ke Bu Christine dari Classroom. Nanti akan Miss kasih berbeda file ya. Oke, tapi ini tugasnya ya. Ingat, sambil ditandai juga boleh ya, halaman 64 ini ya. Oke, ini sekarang bagian E itu yang halaman 65. Choose the correct word from the box to complete the sentence. Artinya, pilihlah jawaban yang tepat, yang benar dari box dari kotak untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawahnya itu. Ada sana ya, ada stop, no parking, no stopping, turn right sign, ahead on the sign, slow down. Nah, kalau kalian belum paham arti-artinya ini, cari di kamus ya. Nomor 1 kita buat contoh ya, nomor 1 sama nomor 2. There is an bla bla, you must not turn left. There is an artinya ada sebuah titik-titik. You must not turn left. Kamu dilarang belok kiri. Ya, must not turn left. Kamu dilarang belok kiri. Oke, berarti di sini apa yang mau kita buat? Oke, stop itu artinya berhenti. No parking dilarang parkir. No stopping artinya dilarang berhenti. Turn right sign artinya belok kanan, tanda belok kanan. Ahead on the sign artinya jalan lurus terus ya. Slow down artinya hati-hati. Berarti there is an apa? Iya, there is an ahead only sign ya.
There is an ahead only sign. You must not turn left. Ada sebuah jalan lurus, tanda jalan lurus. Kamu dilarang belok kiri. Oke? Sekarang nomor 2. Bla 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 sign means you must not stop. Sebuah titik-titik sign means you sign yang artinya kamu dilarang berhenti. Oke, berarti di sini ada apa? Iya. Di sini yang artinya kamu dilarang berhenti itu berarti apa? No stopping sign. Ya, ada sebuah tanda stop, tanda berhenti, itu dilarang berhenti. Oke, sampai di sini. Ini juga nanti dijawab ya, Nak ya. Dijawab nomor 1 nanti sampai nomor 5 dilengkapi lagi ya. Kalau tidak paham, tidak bisa menjawab itu pasti bisa lah kalau kalian terjemahkan kalimat-kalimatnya ya. Jangan asal diisi. Oke. Oke, sekarang diperhatikan yang bagian F yang halaman 65 masih ya, Nak. Oke, number the order to make a good sentence from these jumbled words. Number 1 is an example. Nomor-nomor yang sudah tersedia itu akan membentuk sebuah kalimat yang baik dari kata-kata yang acak. Nomor 1 adalah sebagai contoh. Oke, nomor 1. The traffic light you when stop must red is. Nomor 1 itu maka kita mulai kan kalian di sini hanya membuat nomor-nomornya saja. Berarti nomor 1, you must stop when the traffic light is red. Kamu harus berhenti ketika tanda merah lampu lalu lintas merah. Oke, ini nanti nomor 2 sampai nomor 8 itu dikerjakan ya, Nak. Tapi sama contohnya itu seperti nomor 1 saja. Ya, kalian tulis mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati dan bisa harap kalian di awal tahun ini semakin semangat belajarnya. Oke, salam sehat. God bless you.